Everybody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hai semuanya, salam kenal, namaku Ian dan selamat datang di Mas Movie. Di video kali ini kita akan ngebahas film yang tentunya sangat seru. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang memiliki orang tua gangguan mental. Sang ibu pecandu obat-obatan sedangkan ayahnya memiliki gangguan mental yang sangat aneh. Akibat mentalnya yang rusak, bapak gadis ini suka menggenjot anaknya setiap hari. Anaknya sendiri ditumpahi, cuk. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya. Dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Dot. Dia merupakan gadis yang tuli dan juga bisu dan seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh keluarga gangguan mental yang diceritakan di awal video tadi. Ibu yang mengadopsi anak ini bernama Olivia dan suaminya yang bernama Paul. Olivia memiliki seorang gadis cantik yang bernama Nina. Dot pun diperlakukan sama seperti anak kandungnya dan disekolahkan di tempat yang sama seperti Nina. Di sekolahnya, Nina menjadi idaman para cowok karena kecantikannya. Sedangkan Dot selalu dijauhi oleh murid yang lain karena si Dot ini memiliki kekurangan. Karena tak ada teman, Dot selalu menghabiskan waktu untuk menyendiri. Di rumahnya nampak Olivia yang sedang menegur anaknya yang sedang menghina Dot atas kekurangannya. Selain itu, masa lalu Dot ini sangatlah kelam. Ayahnya belum juga lama meninggal. Sedangkan ibunya sendiri meninggal akibat mengidap kanker sejak si Dot ini masih kecil. Meskipun seperti keluarga pada umumnya, namun keluarga Paul ini memiliki sisi kelam. Ibunya Nina ini telah lama kecanduan obat penenang. Dan di suatu hari Pak Paul menemukan istrinya yang sedang tergeletak akibat terlalu banyak meminum obat. Dan tentunya obat yang diminum ini obat penenang sob, yang membuat ibunya Nina ini menjadi tak sadarkan diri di hari itu. Seiring berjalannya waktu, kini kondisi Dot semakin membaik. Di mana sekarang dia punya teman yang sama seperti dirinya, yakni memiliki kekurangan. Di balik kekurangannya, Dot memiliki bakat yang luar biasa, di mana dirinya sangat pandai saat bermain piano. Saat sedang bermain piano, ada seorang siswa yang bernama Connor yang nampak mengintip Dot. Malam harinya Dot sangat merindukan ayahnya. Dia pun duduk bersandar sambil memeluk abu jenazah ayahnya, di mana abu tersebut satu-satunya benda yang bisa mengobati rasa rindunya kepada sang ayah. Lalu di situ tiba-tiba dia pun kebelet untuk buang air kecil. Saat sedang menuju ke kamar mandi, dia melihat Pak Paul yang sedang menggenjot anak kandungnya. Wah, parah banget, cuk. Dot pun langsung lari ke kamarnya dan masih tak percaya atas apa yang barusan dia lihat. Ya kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau seorang bapak nih ngegejot anaknya. Di malam hari berikutnya Pak Paul menghampiri Dot yang sedang tidur di kamarnya. Namun ternyata di situ Paul hanya bercerita bahwa dia itu sedang sakit yang membuatnya sangat depresi. Di suatu hari saat rumah sedang kosong, nampak Dot yang sedang bermain piano. Dan ternyata ada si Nina yang mengintip di situ. Tanpa dia sangka, ternyata di situ Dot malah melompat dan bernyanyi. Nina pun terkejut karena selama ini Dot tidaklah tuli dan juga bisu. Keesokan harinya, nampak Dot yang sedang makan bersama Nina di sekolahan. Di situ Nina bercerita akan membunuh ayahnya. Si Nina ini memiliki dendam kepada sang ayah akibat sering digenjot. Nina pun dengan jujur mengatakan kebiasaan buruknya bersama sang ayah, yakni bercocok tanam setiap hari. Rencananya, Nina akan membunuh ayahnya pada malam hari dengan tembak yang dimiliki temannya yang bernama Michelle. Lagi-lagi di hari itu, Connor kembali melihat Dot yang sedang bermain piano. Malam harinya, tiba-tiba Connor datang ke rumah Dot untuk mengajaknya belajar. Dengan waktu yang sama datanglah Michelle yang sudah membawa senjata milik bapaknya. Pada akhirnya Dot pun diajak jalan keluar untuk belajar bareng si Connor. Connor hijau, cuk. Connor pun mengatakan kepada Dot dia harus mendapatkan nilai yang bagus supaya dirinya mendapat biaya siswa.
Di rumah Pak Paul menyuruh Michelle untuk segera pergi, karena di malam itu Pak Paul mau menggenjot anaknya. Dot pun teringat dengan Nina yang akan membunuh ayahnya. Di situ dia pun langsung pulang dan meninggalkan Connor seorang diri. Dan ternyata tas yang dibawa Michelle bukanlah berisi senjata seperti yang dia janjikan, melainkan isinya adalah kaset video bokep. Wih, parah nih cuk. Setibanya di rumah, Dot melihat Nina yang sedang digenjot oleh ayahnya. Dia pun lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan si Nina. Di situ Dot memecahkan vas bunga yang mengganggu Pak Paul yang sedang menggenjot anaknya tersebut. Keesokan harinya Nina kembali mengatakan akan segera membunuh ayahnya. Sepulangnya dari sekolah, Nina kembali digoda oleh bapaknya untuk melanjutkan pergenjotan yang semalam. Di situ dia pun berusaha untuk menghindar dari rayuan bapaknya yang sudah sangat amat tegang. Nina yang berhasil lolos pun kembali disusul oleh bapaknya ke kamar yang langsung meraba gunung kembar miliknya. Di situ Nina pun menyuruh bapaknya untuk duduk dan menutup mata. Si Nina pun telah menyiapkan setrika panas yang ada di tangannya. Namun ternyata Nina tak jadi melukai bapaknya dan pada akhirnya si Nina pun kembali luluh. Pada akhirnya Nina pun berbohong dan bilang bahwa dia hamil mengandung anak bapaknya sendiri. Nina pun meminta uang yang dia bilang akan digunakan untuk aborsi. Karena panik tanpa pikir panjang, sang bapak pun langsung memberikan uang yang Nina minta. Keesokan harinya nampak Connor yang kembali mengajak Dot untuk belajar bareng, namun di situ respon Dot sangatlah dingin. Di rumahnya nampak Nina yang sedang bercerita bahwa sebenarnya dia tuh tidak hamil. Dia hanya menipu bapaknya supaya tak digenjot lagi. Rencananya uang yang dikasih akan Nina gunakan untuk kabur. Dan rencananya dia akan menjadi wanita penghibur untuk bertahan hidup. Mereka berdua pun lalu berdandan untuk pergi ke acara pesta yang ada di sekolahnya. Namun ketika akan berangkat, si Nina malah dihadang oleh ayahnya. Sang ayah pun kini telah tahu bahwa Nina telah berbohong atas kehamilannya. Tak cuman itu, bapaknya Nina pun juga menyebut bahwa si Nina ini seorang wanita yang sangat murahan. Dan di situ Nina pun disiksa oleh sang ayah karena telah berbohong. Padahal ayahnya juga bejat loh cuk. Sedangkan si Dot menunggu si Nina sambil bermain piano. Dot pun tak tega mendengar suara Nina yang tengah disiksa oleh ayahnya. Lalu dia pun mengambil senar piano dan masuk ke kamar si Nina. Saat sedang menggenjot anaknya, Paul pun dijerat tali pada lehernya oleh si Dot yang membuatnya seketika pindah alam. Tiba-tiba datanglah ibu Nina yang dalam keadaan tak sadar akibat meminum obat penenang. Singkat cerita, Nina dan Dot pun pergi ke acara pesta dan meninggalkan sang ayah yang telah menggadap Sang Maha Pencipta. Di pesta nampak Dot yang menari bersama Connor, sedangkan si Nina hanya terduduk diam di kamar mandi. Pada akhirnya si Dot pun bercerita bahwa sebenarnya dia tidak tuli dan juga bisu. Connor pun malah kaget mendengar hal tersebut dan langsung pergi meninggalkan si Dot. Mereka berdua pun langsung pulang dan mengubur baju Nina yang terkena darah ayahnya. Dia pun mengubur bajunya di halaman belakang rumah. Setibanya di rumah, mereka dikejutkan dengan polisi yang ada di sana. Ternyata polisi tersebut menangkap ibu Nina yang mengaku bahwa dia pelaku di balik kematian Pak Paul. Kini tinggallah Dot dan juga Nina yang tinggal satu rumah, dan di sini film pun tamat.